Halo, selamat datang kembali di channel Ame Production. Kali ini saya akan menunjukkan Anda sesuatu dan langsung saja kita lihat apa yang akan saya tunjukkan. Inilah yang ingin saya tunjukkan. Warna abu-abu pada mobil ini sebetulnya bukan cat, melainkan ini adalah Scotland dan ini usianya sudah lebih dari 4 tahun. Sedangkan kualitas Prima Scotland hanya bertahan kurang lebih 2 tahun. Dan di sini bisa dilihat warna asli dari mobilnya, warna hijau. Dan yang kita lihat sekarang ini adalah salah satu alasan mobil ini skotletnya harus diganti. Terlihat di sini robek-robek. Hanya yang pertama saya belum tahu ingin mengganti skotlet ini apakah dengan warna yang serupa atau dengan warna yang lain. Karena 50% dari skotlet yang menempel di mobil ini kualitasnya masih sangat bagus dan 50% lainnya sudah rusak. Contohnya seperti ini kena baret. Dan masalah keduanya adalah untuk memasang skotlet ini memerlukan beberapa alat pembantu yang memudahkan untuk pemasangan, sedangkan salah satu alatnya sekarang sedang mengalami kerusakan. Dan apa itu alatnya? Mari kita lihat sekarang. Dan inilah salah satu alat pentingnya, yaitu hair dryer. Tanpa alat ini, pemasangan skotlet pada mobil tidak bisa dilakukan dengan mudah. Dan di sini sudah pernah rusak sebelumnya, yaitu bagian bautnya pada pecah. Di sini bisa dilihat banyak solasi yang terpasang dan sekarang timbul masalah baru yang harus segera diperbaiki supaya pemasangan skotlet bisa segera dilakukan. Apabila digoyang-goyang, ada yang bunyi di dalamnya seperti ada yang terlepas. Dan kabelnya menjadi kendor, bisa ditarik ulur seperti ini. Ini sangat tidak aman tentunya. Langsung saja kita lepas solasinya dan lihat di dalamnya untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab hair dryer ini berbunyi ketika digoyang-goyang. Karena setelah diketahui ketika digoyang-goyang terdapat bunyi, saya tidak berani menyalakan hair dryer ini, takut terjadi korslet. Oke, bagi yang belum tahu, seperti inilah isi dari hair dryer. Sekarang mari kita lihat atau kita cek apakah kabelnya ada yang terputus atau ada bagian yang patah. Kalau dilihat dari jalur kabelnya, di sini terlihat normal-normal saja, tidak ada kabel putus ataupun terbakar. Dan sekarang kita coba periksa di bagian cover atau bodinya. Dan setelah diperiksa, ternyata yang menyebabkan bunyi itu adalah dudukan baut yang patah dari bodi yang letaknya di sebelah sini dan sebelah sini, kanan kiri dua-duanya patah. Dan di sini bisa dilihat patahannya masih menempel pada mesin. Dan sekarang kita coba lepas. Dan ternyata cukup susah karena ketika obeng diputar, patahan dudukan bautnya ikut berputar. Dan kita coba pakai cara lain, yaitu menggunakan pelumas. Siapa tahu dengan menggunakan ini akan lebih mudah untuk dilepas.
Dan kemudian kita diamkan dulu sebentar supaya pelumasannya masuk ke dalam. Dan sekarang kita coba kembali untuk membuka bautnya. Obeng yang saya pakai ya ukuran yang lebih besar supaya punya tekanan yang lebih kuat. Dan untuk menahan dudukan bautnya supaya tidak ikut berputar, saya menggunakan tang lancip. Setelah bersusah payah dan melakukan sedikit tekanan, akhirnya bautnya berhasil dilepas. Dan ini patahan dudukan bautnya yang nanti akan kita coba perbaiki. Dan sekarang kita coba lepas patahan yang satunya lagi. Seharusnya untuk melepas yang ini akan lebih mudah karena ukuran patahannya lebih besar. Ternyata perkiraan saya salah, yang ini justru malah lebih sulit. Ternyata yang ini susahnya luar biasa sampai menimbulkan luka, tapi harus dicoba terus sampai patahan dudukan baut ini berhasil dilepas. Setelah melakukan beberapa kali percobaan dan akhirnya berhasil dilepas juga. Sekarang waktunya kita melakukan perbaikan. Kita paskan dulu untuk mencari posisi pecahan bodi yang pas dengan bekas pecahan di bodinya. Kemudian pada pecahannya lumuri dengan lem G. Dan patahan dudukan bautnya segera tempelkan sebelum lemnya mengering. Setelah dirasa lemnya sudah cukup mengering, maka lakukan hal yang sama pada patahan dudukan baut yang satunya lagi. Setelah menempel dengan kuat, kita lumuri garis sambungannya dengan garam, aplikasikan secara merata, kemudian tetesi kembali menggunakan lem. Fungsinya adalah supaya sambungan semakin kuat. Yap, cukup seperti ini saja dan biarkan sesaat supaya mengering.
kemudian lanjutkan ke bagian yang satunya lagi. Idealnya yang ditaburkan ini adalah soda kue. Tapi apabila di rumah tidak tersedia soda kue, maka bisa menggunakan garam seperti yang saya lakukan. Dan lemnya sudah kering dengan sempurna, saatnya melakukan perakitan kembali. Dan dudukan mesinnya sudah kembali kokoh. Selanjutnya, untuk masalah kabel yang mengulur keluar, kita tarik dulu kabelnya ke dalam sampai mentok. Kemudian di sini saya menggunakan kabel tis untuk menahan kabel tersebut supaya tidak ketarik lagi keluar. Pengerjaan sudah selesai, sekarang langsung saja kita pasangkan kembali cover bagian belakangnya. Dikarenakan dudukan bautnya sudah pada patah dan patahannya juga tidak tahu kemana, maka direkatkan menggunakan solasi kembali seperti yang sebelumnya. Dan pastikan ketika melakukan pemasangan, dua benjolan ini harus mengenai kedua bagian belakang tombolnya, supaya tombolnya tidak bergeser, dan pastikan juga tidak mengenai kabel. Dan tidak lupa untuk mengecek, digoyang-goyang kembali. Ternyata sudah tidak ada bunyi. Dan tibalah di bagian akhir, yaitu mencoba untuk menyalakan. Semoga saja tidak ada masalah dan tetap berfungsi seperti seharusnya. Sudah kembali bisa digunakan, dan sekarang saatnya untuk mengakhiri video ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.